Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hai para cendekia, akhirnya kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar adik-adik? Berjumpa lagi dengan kakak Devika Aulia yang akan menemani pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu kita hari ini tema keberapa? Ya, kita hari ini tema ketiga dengan tema peduli terhadap makhluk hidup serta subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah pertama-tama kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dimulai tujuan pembelajaran. Pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang sesuai dengan tujuan kita dan tema kita, yaitu lingkungan hidup dan tumbuhannya. Di sini kakak sudah menyediakan gambar. Ada gambar apa ini? Iya, itu adalah gambar pohon, yang mana pohon juga termasuk ke dalam tumbuhan. Kemudian ada bunga, bunga juga termasuk dalam tumbuhan. Kemudian ada tumbuhan apa ini? Monstera, atau sering juga disebut oleh orang-orang sebagai janda bolong. Kemudian ada aglonema. Itu yuk kita lihat macam-macam tumbuhan. Banyak ya tumbuhan. Tumbuhan itu sangat banyak dan banyak sekali manfaatnya juga, yaitu pertama, sebagai penghasil oksigen atau O2. Pada proses fotosintesis dihasilkan oksigen O2 yang bermanfaat untuk manusia dan hewan untuk bernapas. Jadi kalau nggak ada tumbuhan, kita nggak bisa menghasilkan oksigen. Bisa, tapi akan sangat sukar. Yang kedua, sebagai tempat hidup tumbuhan lain. Contohnya pada tanaman anggrek dan paku, tanduk rusa yang menempel di batang tanaman untuk hidup. Jadi dia bisa contohnya pada anggrek tadi, dia bisa hidup di tanaman yang lain seperti pohon rambutan. Yang ketiga, dapat dijadikan obat. Beberapa jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai obat baik dicampur dengan bahan kimia maupun dikonsumsi secara herbal. Contohnya ada jahe, kunyit, kencur, dan masih banyak lagi. Yang keempat, sebagai bahan baku industri, saat ini juga banyak produk industri yang menggunakan bahan baku dari tumbuhan, di antaranya karet, getah pinus, kopi, teh, dan lain-lain. Dan yang kelima, melindungi dari sinar matahari. Salah satu manfaat dari tumbuhan yang sangat berguna bagi manusia adalah melindungi kita dari sinar matahari. Kenapa demikian? Karena jika tidak ada tumbuhan, maka lingkungan kita akan sangat gersang dan kita tidak akan mendapatkan kesejukan. Nah, oke, sekarang udah tahu ya manfaat dari tumbuhan. Jadi kita sebagai makhluk hidup yang berada di juga termasuk makhluk hidup, sama seperti tumbuhan, harus menghargai tumbuhan walaupun kita memiliki hak atas tumbuhan itu sendiri. Tetap saja kita harus walaupun kita memiliki hak, kita tidak boleh melanggar hak-hak tumbuhan seperti penggundulan hutan, pembakaran hutan, itu tidak boleh. Nanti akan dapat menyebabkan dampak-dampak yang berbahaya bagi kehidupan kita. Jadi, simpulan dari hak dan kewajibannya, kita semua berhak atas tumbuhan dengan catatan tidak menggunakan secara sembarangan dan tetap menjaga si tumbuhan agar tetap lestari dan dapat dinikmati untuk masa yang akan datang. Karena kehidupan akan terus berlanjut dan kita pun akan tetap membutuhkan lingkungan kita. Jadi kitalah yang akan menjaga lingkungan kita, yaitu dengan menghargai kewajiban kita untuk menjaga tumbuh-tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, kakak tugaskan untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kemudian, membuat kolase dari tumbuhan di lingkungan sekitar dan tulis manfaatnya. Have fun semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, yuk sama-sama kita membaca doa.
Berdoa selesai. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tugasnya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.